Qala al-akhar wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi bin nar. Wa qala al-akhar an Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pemirsa, pendengar setia RRI Pro 4 Banjarmasin yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi ini, di subuh ini, Jumat 5 Januari 2024, mengawali Jumat pertama di tahun 2024 ini, harapan kita bersama khususnya Al-Fakir, mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat, panjang umur, penuh dengan rezeki yang berlimpah, lagi barokah, banyak dan bisa kita pakai untuk beribadah, khususnya naik haji dan umrah, ziarah ke makam Rasulullah dan juga makam Siti Khadijah dan ke negeri-negerinya para waliullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bujur-bujur ibu tadi kan, karena kita ini sebentar lagi melaksanakan pemilu, bahkan 2024 dikatakan dengan tahun pemilu. Nah, kalau pemilu ini sudah identik, sudah baleho, poster-poster, gambar-gambar di mana-mana bertebaran, sampai-sampai kita tidak luput dari pandangan mata kita, hanya jar orang Banjar tuh babincalak sudah terlihat dah babuhan caleg. Nah, itu kada masalah, bagus saja, alhamdulillah. Nah, yang masalah ini yaitu masalah money politiknya, jar orang barat tuh, yaitu politik uang ataupun masalah sogok menyogok, artinya tapal menapal demi untuk melancarkan daripada keinginannya atau keinginan beliau untuk menjadi baik di kursi legislatif ataupun eksekutif ataupun yang lainnya, lalu mereka ini membeli suara rakyat. Nah, bagaimana pandangannya terhadap Islam? Nah, ini perlu kita sadari juga. Dalam sebuah hasil penelitian disebutkan bahwa praktek politik uang ini telah menjadi hal yang umum dalam pemilihan umum di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Secara sederhana, definisi politik uang atau yang sering disebut dengan money politik adalah praktek memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan dalam pemilu. Perlu kita sadari bahwa praktek ini dapat merusak demokrasi karena dapat menghilangkan pilihan bebas pemilih dan mendorong penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh lagi, praktek ini juga mendorong perilaku korupsi karena adanya biaya politik yang sangat tinggi dan mahal. Pasalnya, calon peserta pemilu atau pilkada harus mengeluarkan biaya puluhan hingga ratusan miliar untuk memenangkan pemilihan. Biaya ini dapat digunakan untuk membayar tim kampanye, iklan, menyogok pemilih untuk meraup suara pemilih, dan yang lainnya. Untuk menutupi biaya tersebut, calon peserta pemilu atau pilkada yang melakukan politik uang akan cenderung untuk melakukan korupsi secara macam-macam, diantaranya ya tadi politik uang atau money politik. Dan mereka itu tadi akhirnya mencari modal untuk korupsi setelah terpilihnya. Logika sederhananya, seseorang yang menggelontorkan modal di awal dengan modal yang besar pasti ingin modal itu kembali dengan gaji yang sedikit. Maka solusinya adalah dengan korupsi. Korupsi dapat dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, seperti itu. Bisa menyalahkan wewenang atau jabatannya atau yang lainnya yang jelas, atau mengambil daripada bukan haknya.
Sejatinya di Indonesia larangan politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu. Pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 dan juga pada pasal 515 dalam Undang-Undang Pemilu tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya, nah ini ada supayanya, tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Nah, itu dalam undang-undang yaitu pemilu. Sementara di dalam Islam, praktek politik uang hukumnya adalah haram. Hal ini karena praktek tersebut termasuk dalam kategori riswah, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa dullu biha ila al-hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Yang artinya janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan batil atau dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Hadirin pemirsa setia Pro 4 RRI yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Profesor Dr. Habib Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyuap atau menyogok. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. Allah melarang praktek menyogok ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Tindakan suap dapat menyebabkan orang yang berwenang mengambil keputusan yang tidak adil dan juga tidak jujur karena mereka telah dipengaruhi oleh suap yang diterimanya. Hal ini dapat merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan haknya. Begitupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah telah melaknat penyuap dan penerima suap. Laknat adalah kutukan dari Allah Subhanahu wa taala yang berarti pelakunya akan mendapatkan siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Artinya dari Abdullah bin Amr bahwasanya ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Lebih jauh daripada itu, dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melaknat penyuap dan penerima suap, tetapi juga melaknat orang yang menjadi perantara antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa suap menyuap adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa setia Pro 4 RRI Banjarmasin yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa segala bentuk suap termasuk politik uang hukumnya adalah haram. Dalam fatwa yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2000 tersebut,
Majelis Ulama Indonesia merinci bahwa politik uang termasuk dalam kategori riswah, yaitu pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan ataupun tindakannya. Riswah hukumnya haram berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi praktek suap dan politik uang demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dan juga Majelis Ulama menghimbau semua lapisan masyarakat, khususnya akar rumput, berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut. Oleh karena itu, umat Islam harus menghindari praktek daripada politik uang. Baik pemberi maupun penerima uang politik adalah sama-sama berdosa. Sejatinya dengan upaya-upaya tersebut diharapkan praktek politik uang dapat dihilangkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar iklim Indonesia, khususnya iklim demokrasi di Indonesia, kian sehat dan segar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan membawa keberkahan kalau kita bisa untuk menjauhi, menghindari, dan untuk menangkal daripada politik uang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bu, sekilas.